لا لا تحرمني ربي من لطفك العميم فسقامي تعبتني يا ربي الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kami izin berdiri. Kemarin kita dua pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu ya, sudah menyebutkan tentang para sahabat sampai kepada para imam yang 4. Ada 3 madrasah. Ada 3 madrasah. Madrasah di Irak. Yang kedua di mana? Di Mekah. Yang ketiga di Madinah. Di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin itu yang kita sebutkan adalah perjalanan fikih, perbedaan fikih, kemudian tersebar menjadi 4 madhab yang kita kenal, madhab yang 4. Tetapi kita belum pernah menyinggung perbedaan dalam masalah akidah ya. Perbedaan dalam masalah akidah ternyata terjadi juga, tetapi dia sedikit berbeda dengan fase perbedaan fikih ya. Kita singgung sedikit masalah itu. Kemarin kita sebutkan masalah agama itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yang disepakati. Yang kedua yang selisihkan. Masalah yang disepakati ya, kita flashback sedikit murojaah. Masalah yang disepakati, boleh tidak kita menyelisihi para ulama? Tidak boleh. Kalau kita menyelisihi para ulama, kemungkinannya ada 2. Yang pertama, kita keluar dari Islam, ini yang paling parah. Yang kedua, kita keluar dari barisannya ahlu sunnah. Kemudian kenapa ada istilah ahlu sunnah ini ya. Kenapa ada istilah ahlu sunnah? Kapan ada istilah itu? Nah, ini yang kita mau jelaskan. Kan kita sering dengar, saya ahlu sunnah, dia bukan. Nah, itu yang mau kita jelaskan. Jangan sampai ketika kita mengklaim ternyata kita tidak tahu sejarahnya, atau kita menuduh orang lain ternyata kita tidak tahu masalahnya. Di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kaidah, tidak ada khilaf dalam masalah usul ya. Tidak ada khilaf dalam masalah usul di zaman siapa?
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini fase pertama. Ya, ini fase sahabat. Pertanyaannya, apakah di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada perbedaan? Jawabannya, sudah ada. Di dalam masalah apa? Dalam masalah furu'. Ya, pernah dengar ya istilah usul dan furu' ya? Dalam masalah furu'. Dalam masalah usul tidak ada. Usul itu adalah masalah pokok akidah, ya. Atau lebih dikenal dengan masalah yang tidak diperselisihkan para ulama. Masalah yang tidak diperselisihkan para ulama kemudian dikenal dengan istilah usuluddin, usul agama, pokok prinsip dalam beragama. Apa ada para sahabat berselisih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di hari kiamat? Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama sahabat. Setelahnya ada tidak? Setelahnya ada yang menyelisihi sahabat. Siapa itu? Dari kelompok-kelompok mubtadi'ah, kelompok-kelompok ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Apa ada yang menyelisih sahabat di zaman sahabat berselisih? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah Isra Mi'raj. Tidak ada. Ya, Nabi Isra Mi'raj itu kan diterbangkan ya dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh sudah balik. Berarti itu perkara yang di luar akal manusia, masuk perkara yakin atau tidak kita itu. Iya tidak? Berarti itu masuk masalah akidah. Abu Bakar dia itu menerima informasi Nabi SAW Isra Mi'raj bukan dari sahabat. Dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Dari kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy ngumpul. Masa ada hoax lagi nih disebarkan? Berangkat dalam waktu kurang dari 1 malam ke langit ke-7, naik lagi tembus ke Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Nggak masuk akal. Dipanggil itu Abu Bakar ketika lewat. Nah, sini kau. Itu lihat sahabatmu. Ya, dia berangkat setelah Isya, baliknya sebelum maghrib. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ya. Kamu percaya? Abu Bakar belum pernah dengar itu berita ini, belum pernah sama sekali mendengarnya. Maka ketika mendengar itu Abu Bakar mengatakan, yang lebih mustahil dari itu aku percaya, aku imani. Maka di dalam masalah itu masuk masalah akidah. Tidak terjadi perbedaan di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuknya namanya masalah usul. Ya. Lawannya namanya furu'. Furu' ini sahabat berselisih, ya. Sahabat berselisih dalam masalah misalkan apakah seorang istri yang dia itu ditalak 3, ya, ditalak 3, jatuhnya 1 atau jatuhnya 3. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak. Talak berapa? Talak 3. Jatuhnya 1 atau jatuhnya 3, ini para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Ya, di zaman pertama jatuhnya 1. Di zaman setelah Umar Ibn Khattab, karena manusia bermudah-mudahan talak 3, toh jatuh 1. Difatwakan beliau jatuh 3. Jadi orang-orang hati-hati. Ya. Sampai sekarang berselisih. Ya, zaman sekarang sebagian negeri mengatakan jatuhnya 3, sebagian negara mengatakan jatuhnya 1. Ya. Tetapi itu dalam masalah-masalah yang memang para sahabat boleh berbeda. Itu namanya dalam masalah furu', ya. Lawannya dua-duanya tidak bisa. Ada Safar bawa? Enggak. Namanya masalah furu'. Bisa difahami ya perbedaan dalam masalah usul dan masalah furu'.
Kalau di kebanyakan masyarakat mereka tidak membedakan masalah seperti ini, jadinya ketika menyikapi masalah-masalah dia menyikapinya tidak seperti sikapnya para ulama, ya, tidak seperti sikapnya para ulama, sehingga menimbulkan kegaduhan yang berlebih, ya, yang mestinya bisa diredam, ya, lebih adem mestinya. Fasa sahabat tidak ada khilaf dalam masalah usul, yang ada khilaf dalam masalah furu', ya, yang ada dalam masalah furu'. Atau lebih gampangnya tidak ada khilaf dalam masalah akidah, ya, yang disepakati, yang ada dalam masalah fikih. Apa di dalam akidah ada pembahasan yang diperselisihkan? Jawabannya ada. Mayoritas masalah akidah itu tidak diperselisihkan di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mayoritasnya. Tetapi ada sekitar 30 masalah akidah disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, berselisih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Nanti azab kubur. Azab kubur itu tidak diperselisihkan para sahabat. Ada, yakin pasti ada azab kubur, ya. Tetapi yang diazab itu apa? Badan, ruh, atau badan plus ruh kita. Nah, ini berselisih para sahabat Nabi, ya. Yang diazab itu apa? Jadi berselisih para sahabat. Yang pertama, azab kubur itu masuk masalah usul, karena tidak diperselisihkan para sahabat. Patokannya tidak berselisih sahabat itu masuk masalah usul, berarti pondasi yang tidak boleh berselisih. Tetapi masalah turunannya yang diazab itu apa? Badan kita atau ruh kita, maka itu berselisih para sahabat, masuknya furu', ya, masuknya masalah furu'. Kalau sudah paham beda dua itu, maka kita masuk. Fase sahabat tidak ada khilaf dalam masalah usul, dalam masalah pokok akidah tidak ada, ya. Jadi ada turunan akidah. Turunan akidah itu sebagian masalahnya diperselisihkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi masalah turunan akidah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha itu, apakah Allah dilihat oleh Nabi ketika itu atau tidak? Itu masalah akidah, keyakinan kita. Nah, itu berselisih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berselisih. Dan masalah-masalah lainnya itu ada yang diperselisihkan sahabat. Yang kedua, di fase setelah sahabat, ya, fase setelah sahabat ini meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersisa para sahabat. Kemudian muncullah muridnya sahabat, namanya tabi'in. Di zaman tabi'in ini mulailah ada perselisihan dalam masalah usul, pokok akidah, ya, di zaman tabi'in sampai berlanjut ke zaman tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Di sini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang mengikuti sahabat, yang kedua yang menyelisihi sahabat. Ada yang mengikuti sahabat, dan ini mayoritas di zaman tabi'in, mayoritas mengikuti sahabat, ya, yang dikenal dengan istilah itu ahlus sunnah. Ini sejak zamannya Ibnu Sirin, ya, tabi'in beliau, guru-gurunya, ya, yang masuk generasi tabi'in. Jadi di zaman itu ketika ada bibit-bibit muncul penyelisihan terhadap sahabat dalam masalah usul. Dalam masalah usul terbagilah tabi'in menjadi dua kelompok besar, berlanjut ke tabi'ut tabi'in. Tabi'in ini siapa? Muridnya sahabat.
Tabi'ut tabi'in ini muridnya tabi'in. Ya. Terbagi menjadi dua kelompok besar, ahlu sunnah. Yang kedua menyelisih sahabat yang dikenal dengan ahli bid'ah. Kebid'ahan itu, istilah itu sudah dikenal di zaman tabi'in. Istilah itu dikenal di zaman tabi'in. Karena ada kelompok yang menyelisih siapa? Para sahabat di dalam masalah usul. Dalam masalah usul. Ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini muncul satu persatu. Disebutkan para ulama ada 5 gembong besarnya, ada 5 pentolannya. Yang pertama muncul itu Qadariyah. Kemudian ada Khawarij. Kemudian ada Syiah. Kemudian ada Jahmiyah. Kemudian ada Mu'tazilah. Ada berapa? Ada 5. Di fase kedua, ya ini fase sahabat, fase pertama, ini fase tabi'in, fase kedua. Jadi kelihatan jelas ya, perbedaan di zaman sahabat tidak ada di dalam masalah usul. Yang ada dalam masalah furu'. Boleh tidak berbeda dalam furu'? Boleh, karena dibiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya sudah kemarin ya, masalah salat di Bani Quraidzah. Jazakallahu khair. Di Bani Quraidzah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, berarti itu masuk bagian dari kategori perbedaan yang boleh, masuknya syariat. Kalau dibiarkan Nabi, tidak diingkari Nabi, masuknya berarti perkara yang boleh, sah-sah saja. Tetapi dalam masalah usul tidak ada perbedaan di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika sahabat Nabi ini melihat ada orang-orang Yahudi yang dia menggantungkan pedang-pedangnya di atas pohon, ya. Yuqalu lahu dzatu anwat. Disebut pohon itu sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Sahabat ini ngumpul, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami juga pohon yang bisa kami gantung, kita dapatkan manfaat darinya seperti mereka punya pohon seperti itu. Nah, ucapan ini didengar Nabi SAW, langsung diingkari di tempat. Allahu Akbar, ya. Diingkari Nabi di tempat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya. Kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana min qablikum, ya. Akan kalian ikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara, ya. Selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau mereka masuk ke lubangnya dop, ya, dop itu hewan seperti kadal atau semisal, ya, biawak, kalian pasti akan masuk. Saking apa kalian itu mengikuti mereka. Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani? Iya, jalan-jalannya orang Yahudi dan Nasrani, yaitu menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal sesuatu tersebut tidak diizinkan Allah. Nah, artinya sahabat ketika ingin melakukan penyelisihan terhadap akidah, diingkari langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sahabat berselisih dalam masalah-masalah furu', tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam masalah furu' boleh berselisih, dalam masalah usul tidak boleh. Di zaman sahabat tidak ada khilaf dalam masalah usul. Di zaman tabi'in ada khilaf, ada perselisihan. Yang menyelisihi itu sekelompok minoritas, menyelisihi mayoritas dalam masalah apa? Dalam masalah usul. Kita sebutkan yang pertama ini Qadariyah. Qadariyah ini, kalau ahlu sunnah meyakini apa? Akidah kita dalam masalah takdir, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menentukan takdir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala
inginkan Allah Subhanahu wa taala pertama ilmui, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika ilmui, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya menulis, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah takdirkan. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah. Segala sesuatu di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu sudah tercatat di mana? Di Lauh Mahfuz. Dan segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah. Sekarang pertanyaannya, ketika ada seorang yang dia masuk neraka, itu kehendak Allah atau bukan? Ada orang yang dia tidak mau sholat, tidak mau masuk Islam, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Syafar. Ada orang dia tidak mau sholat, ada orang dia maunya masuk neraka, itu kehendak Allah atau bukan? Hah? Kehendak Allah. Ahsan, betul, kehendak Allah, ya. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi tidak semua kehendak Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini keyakinannya siapa? Ahlus Sunnah. Nanti kalangan Qadariyah itu menyelisih dalam masalah ini. Tidak semua yang dikehendaki Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang dia dikehendaki Allah tetapi Allah tidak ridho, ya. Kenapa? Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Kalau semuanya masuk surga, ya, kan baik-baik semua, masuk surga semuanya, taat semuanya, tidak ada ujian kalau seperti itu, ya. Sehingga tidak perlu kita capek-capek kita kajian, capek-capek kita untuk ibadah, karena semuanya toh masuk surga, ya. Tetapi karena ada hikmah yang Allah inginkan, sehingga Allah kehendaki ada yang masuk neraka, ada pezina, ada pejudi, ada pembunuh. Tetapi itu maksiat, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah ini, kalau Ahlus Sunnah mengatakan kita, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu diketahui Allah sebelum terjadi, ya, diketahui Allah sebelum terjadi. Dan bagaimana terjadinya Allah tahu. Kalau tidak terjadi kemudian terjadi, bagaimana Allah tahu. Itu apa? Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah, Allah ketahui sebelum terjadi. Setelah terjadi bagaimana? Kalau tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau ada seorang ibu hamil, di usia 8 bulan keguguran dia, Allah tahu tidak di usia 8 bulan itu akan terjadi keguguran? Tahu. Di detik keberapa? Tahu. Sebabnya apa? Tahu. Lah kalau anak itu bisa tidak Allah kehendaki jadi? Maksudnya tidak jadi keguguran? Bisa. Kalau tidak jadi keguguran, bagaimana anak itu jadi perempuan, laki-laki, cacat atau tidak, sehat atau sakit, wafatnya kapan, rezekinya bagaimana, meninggalnya di mana? Semuanya Allah tahu, ya. Semuanya Allah tahu. Nah, akidah ini yang membuat seseorang itu muraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu tidak mengatakan, saya sembunyi dulu, maksiat tidak ada yang lihat. Allah Maha tahu, ya. Sebelum kita melakukan maksiat, niat aja kita sudah ditahu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus punya rasa malu, ya. Itu takdir. Nah, kalau Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali kalau sudah terjadi, ya. Ana mau jatuhkan spidol ini, Allah tahu tidak? Tidak tahu katanya, tidak tahu. Kecuali kalau sudah saya jatuhkan. Kalau sudah dijatuhkan baru Allah tahu. Ini menyelisihi akidahnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan menyelisih sahabat, dia jadi ahli bid'ah. Bid'ah itu asal katanya adalah bada'a, ya, ibtada'a, memulai yang baru, yang belum pernah ada, sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Ketika mereka mengada-ngadakan keyakinan baru yang belum dikenal sahabat, maka dia jadilah ahli
bid'ah, ya. Sehingga dikenal di fase tabi'in ini ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Patokannya ahlu sunnah apa? Ahlu sunnah itu bukan yang penting dia panjang jenggotnya, ya, dia tidak pernah pakai tasbih, ya, atau istrinya bercadar, tidak mesti seperti itu. Patokannya itu mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikutinya dalam apa? Dalam perkara-perkara yang disepakati mereka ikuti, ketika berselisih juga mereka mengikuti, ya. Kemarin sudah, kalau sepakat tidak boleh kita menyelisihi, ya, itu ahlussunnah, mengikuti sahabat. Kalau para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in berselisih, maka kebenaran tidak keluar dari perselisihan mereka. Ahlussunnah pun mengikuti ini, tidak membuat pendapat baru ketika berselisih. Bisa dipahami, ya? Ketika ahlussunnah mengikuti para sahabat dalam pokok-pokok akidah, disinilah muncul kebid'ahan-kebid'ahan. Kenapa mereka menyelisihi? Karena mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka, yang tokoh mereka itu bukan ulama. Tokoh mereka itu bukan ulama. Nah, di sini ada penyelisihan yang kedua, Khawarij. Pernah dengar? Khawarij ini mereka keluar dari ketaatan pemerintah di zaman itu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bibit-bibitnya sudah ada. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, i'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Maka Nabi marah ketika itu. Kalau bukan aku yang berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil? Nah, bibit dari orang tersebut muncullah murid-muridnya, pengikutnya. Ternyata mereka kelihatan ketika terjadi peperangan, perang Siffin, ya, perang Siffin.